Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1, pengantar metode statistik kelas E, akan membawakan materi analisis mengenai pengaruh komoditas dan produksi beras terhadap ketersediaan cadangan pangan di Yogyakarta. Laporan ini disusun oleh Rianti Pasangoran, Arik Huwaidi, Markson El Jomi, Yoga Tiara Wiguna, Evelyn Tresya Tatimu, Vivin Melawati, dan Dian Aulia Hidayati Syardiwan. Slide selanjutnya akan dibawakan oleh Vivin. Baik. Beras merupakan salah satu komoditas penting dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Indonesia. Posisi komoditas beras bagi sebagian besar penduduk Indonesia membutuhkan beras sebagai bahan makanan utamanya. Di samping itu, sebagai sumber nutrisi penting dalam struktur pangan, sehingga aspek penyediaan menjadi hal yang sangat penting mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar. Pangan merupakan kebutuhan utama bagi setiap manusia untuk dikonsumsi setiap harinya. Agar dapat hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan, maka tercapainya ketahanan pangan harus tetap terjaga. Kemudian rumusan masalah yang pertama yaitu, seberapa banyak cadangan pangan yang tersedia di Yogyakarta. Kedua, seberapa besar pengaruh produksi beras, konsumsi beras, dan impor beras terhadap cadangan pangan di Yogyakarta. Ketiga, bagaimana cara menganalisis data yang tersedia dengan menggunakan analisis korelasi dan model regresi berganda. Kemudian, tujuan tugas besar kami yaitu pertama, untuk mengetahui korelasi antara variabel X terhadap banyaknya cadangan pangan di Yogyakarta. Kedua, untuk mengetahui bagaimana cara menganalisis data dengan menggunakan model regresi berganda. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh dan produksi beras terhadap cadangan pangan di Yogyakarta. Baik, slide selanjutnya akan dibawakan oleh Arik. Ya, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang digunakan yaitu A. Analisis korelasi. Korelasi merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan ada tidaknya hubungan suatu hal dengan hal lain. Analisis korelasi adalah metode evaluasi statistik yang digunakan untuk mempelajari kekuatan hubungan antara dua variabel kontinu yang diukur secara numerik. Koefisien korelasi merupakan koefisien yang menggambarkan kedekatan hubungan antara dua atau lebih variabel. Untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen X dan variabel dependen Y, digunakan uji analisis korelasi sebagai berikut, yaitu menentukan hipotesis. Jika H0 dengan Rx, Y sama dengan 0, maka tidak ada korelasi antara variabel independen X dan variabel dependen Y. Dan jika H0 dengan Rx, Y tidak sama dengan 0, maka ada korelasi antara variabel independen X dan variabel dependen Y. Untuk mendapatkan nilai statistik uji dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut. Baik, slide selanjutnya akan dibawakan oleh Evelyn. Baik, terima kasih. Untuk analisis regresi linear adalah teknik statistika yang dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas atau independen variabel terhadap variabel tak bebas atau dependent variabel. Salah satu asumsi yang harus dipenuhi untuk melakukan pengujian hipotesis terhadap parameter pada analisis regresi linear berganda adalah tidak terjadinya korelasi antar variabel bebas atau multikolinear.
C. Uji signifikansi parameter regresi. Uji signifikasi parameter digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan parameter di dalam model regresi. Uji signifikansi parameter dilakukan secara serentak atau simultan maupun parsial. Pengujian parameter secara simultan adalah sebagai berikut. Menentukan statistik uji. Statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut, dengan MSR adalah rata-rata kuadrat regresi, SSR adalah sum square regresi per jumlah kuadrat regresi, P adalah derajat bebas, dan SSE adalah sum square error per jumlah kuadrat error. Slide selanjutnya akan dibawakan oleh Rianti. Oke, terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya kita akan menentukan daerah kritis atau penolakan HO. Statistik uji yang digunakan adalah T sama dengan BK per SBK. Keterangan di mana BK di sini adalah nilai taksiran parameter dari beta K dan SBK adalah standar deviasi nilai taksiran parameter dari beta K. Analisis data. Deskripsi data. Yang pertama adalah sumber data. Data yang digunakan dalam laporan ini adalah data sekunder, di mana data ini telah dikumpulkan dan dianalisis oleh pemerintah Yogyakarta sebelumnya. Data yang diperoleh merupakan data yang kami ambil dari website Dataku Yogyakarta dengan kurun waktu 10 tahun, yaitu dari tahun 2012 hingga 2021. Selanjutnya akan dibawakan oleh Yoga. Oke, terima kasih atas waktunya Aulia. Jadi untuk deskripsi data kami mengambil 4 data di mana kami mengambil 3 variabel independen dan 1 dependen, dan untuk itu variabelnya kami mengambil cadangan pangan, di mana cadangan pangan ini kami identifikasikan sebagai variabel Y, jumlah produksi beras sebagai X1, jumlah konsumsi beras sebagai X2, dan jumlah import beras sebagai X3. Dan untuk deskripsi data, kami mendeskripsikan data rata-rata, standar deviasi, dan variansi. Oke, next. Selanjutnya kami menganalisis korelasinya dengan grafik scatter plot. Kami mengambil data-data tersebut dan menggabungkannya dengan grafik ini, di mana kami menggabungkan X1 dengan Y, X2 dengan Y, dan X3 dengan Y. Lanjut. Selanjutnya untuk grafik scatter plot, kami mengidentifikasikan satu-satu. Untuk X1 dengan Y, maka dilihat bahwa grafik ini kosong, tidak ada korelasinya. Dan untuk X2 dengan Y ada korelasi tapi nilainya negatif. Dan untuk X3 dengan Y ada korelasinya dan datanya itu positif. Lanjut. Selanjutnya untuk tabel korelasinya, di mana dilihat X1 sampai X3-nya ini tidak mendekati 1. Jika X1 sampai X3 ini tidak mendekati 1 atau variabel independennya tidak mendekati 1, maka korelasi antara kedua variabel tersebut akan melemah. Ya, lanjut. Selanjutnya akan dibawakan oleh Markson. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan bagian ini.
dapat dilihat tabel p-value. Untuk variabel X1, p-value-nya senilai 0,383. Untuk variabel X2, p-value-nya itu sebesar 0,394. Kemudian untuk variabel X3 di p-value-nya bernilai 0,073. Selanjutnya, model regresi berganda. Di sini persamaan yang digunakan untuk model regresi berganda yaitu Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali X2 plus B3 kali X3, di mana untuk setiap nilai B itu mengambil nilai dari nilai koefisien yang akan ditampilkan pada slide selanjutnya. Di sini setiap variabel X juga tidak dipengaruhi oleh, setiap variabel Y tidak dipengaruhi variabel X karena nilai p-value-nya lebih besar daripada alfa. Baik, ini adalah nilai koefisien yang saya sebutkan yang akan diinput ke persamaan model regresi. Selanjutnya, ditampilkan juga di sini tabel ANOVA dan tabel koefisien determinasi. Dapat dilihat bahwa F signifikan nilainya itu lebih besar daripada alfa, yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kurang adanya pengaruh signifikan antara variabel X terhadap Y. Slide selanjutnya akan dibawakan oleh Evelyn. Baik, terima kasih. Untuk simulasi prediksi ini dengan memasukkan nilai variabel independen, maka kami mendapatkan prediksi variabel dependen sebagai berikut. Pada tahun 2012, cadangan pangan di Yogyakarta ada sebanyak 70 ton dengan rata-rata produksi beras di Yogyakarta sebanyak 397,99 ton dan jumlah konsumsi 86 kg dan import beras sebanyak 41.891 ton. Dan 10 tahun kemudian, pada tahun 2021, cadangan pangan di Yogyakarta ada sebanyak 275,4 ton, dengan rata-rata produksi beras di Yogyakarta sebanyak 428,94 ton, dan jumlah konsumsi 81,40 kg dan import beras sebanyak 78.796 ton. Baik, dari hasil analisis kami dapat disimpulkan bahwa pertama, berdasarkan tabel statistika deskriptif variabel Y diperoleh rata-rata 187,625 ton. Lalu variabel X1 dengan rata-rata yakni 407,07 ton, variabel X2 dengan rata-rata 88,07 kg, dan variabel X3 dengan rata-rata 69.050,80 ton. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua, korelasi variabel Y dengan X1 ialah 0,115, korelasi variabel Y dengan X2 yakni negatif 0,499, korelasi variabel Y dengan X3 yakni 0,708. Kesimpulan ketiga didapatkan koefisien determinasi sebesar 0,404 atau 40%, sehingga variabel Y, variabel X1, variabel X2, dan variabel X3 memengaruhi cadangan pangan di Yogyakarta sebesar 40%. Dan terdapat kurang lebih 60% faktor lain yang memengaruhi cadangan pangan di Yogyakarta. Dan kesimpulan terakhir ialah dapat disimpulkan bahwa kurang adanya pengaruh signifikan antara variabel X1, variabel X2, variabel X3 terhadap variabel Y. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.